selalu mengikuti kehidupan kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan terus, kemarin sudah membahas tentang Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang mengisahkan bahwa orang yang hidup ada di dalam Kristus itu sudah lepas, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Pemahamannya sudah saya jelaskan bahwa hidup di dalam roh itulah yang menyebabkan kita dimerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan lanjutkan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 dengan judul yang mengatakan dengan tema mau jadi anak Allah, hiduplah di dalam kuasa roh. Banyak orang ingin jadi anak Allah karena kita melihat banyak fasilitas yang akan kita dapatkan. Namun seringkali kita tidak mau mencocokkan diri kita atau mengikuti bagaimana menjadi anak Allah. Saudara kasih, fasilitas mau, tapi syarat dan diterima. Makanya di sini dikatakan mau jadi anak Allah, hiduplah di dalam kuasa roh. Saudara, kita akan temukan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita akan membaca firman Allah ini dengan segenap hati kita. Kita merenungkannya untuk memperhatikan dan mengerti, supaya setiap kebenaran firman Allah yang ditaburkan, yang kita dengar, yang kita terima, itu membuat hidup kita lebih meyakinkan bagi Tuhan. Mari kita akan berdiri dan kita akan membaca 10 ayat ini dan kita akan bergantian untuk membacanya. Sudah siap? Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca ayat 5, saudara membaca ayat 6, kemudian kita terus menerus bergantian. Sudah siap? Bisa membaca dengan layar yang sudah tersedia. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 14. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 1, 2, 3. Karena keinginan dari dalam roh, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak ingin kepada Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 1, 2, 3. Diulangi. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu
oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. 1, 2, 3. Jadi saya sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 1, 2, 3. semua orang yang Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, layar berikutnya saya ingin menegaskan bahwa Allah mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu selalu hidup menurut firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dulu. Saudara-saudara, Roh Kudus itu berupa satu pribadi Allah yang ketiga, dan Dia sudah ditetapkan akan hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang manusiawi itu dimampukan untuk hidup secara ilahi. Sebab kalau kita hidup hanya secara manusiawi, secara daging, secara insani, kita akan terus-menerus digoncangkan dan kita tidak akan mampu untuk mengatasi hari-hari di akhir zaman ini. Oleh sebab itulah Allah menyediakan Allah Roh Kudus-Nya untuk mendampingi, untuk menyertai, untuk menolong kita dalam kehidupan ini, supaya kita bisa hidup secara ilahi, sehingga hidup kita tidak ada keinginan daging lagi, tetapi kita memiliki keinginan yang selalu dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang banyak orang Kristen, namun Kristennya itu bukanlah Kristen yang Allah kehendaki. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhir zaman ini banyak orang Kristen yang pengennya, yang kerinduannya itu adalah saya percaya kepada Tuhan, besok mati masuk surga. Tapi untuk saat-saat ini yang aku pergunakan bukanlah firman dan Roh-Mu, tetapi akalku dan kemampuanku, sehingga aku lebih bebas untuk mengambil segala cara agar aku dapat makmur. Saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, nah makanya saya sambung dulu supaya kita tahu kondisi yang firman Allah sampaikan. Untuk akhir zaman ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Akhirnya, saudara yang kekasih, berbicara tentang akhir itu berarti berupa kesimpulan. Melihat segala sesuatu yang terjadi, meneliti segala sesuatu yang nyata, dan kemudian akhirnya ini sebuah kesimpulan, saudara-saudara. Kesimpulannya itu apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hendaklah kamu kuat.
gonjangan demi gonjangan terjadi di akhir-akhir ini. Jangan heran kalau banyak orang yang terpelanting, saudara kasih. Jangan kaget kalau banyak orang yang akan terlepas. Kenapa? Tidak tahan terhadap kondisi yang sekarang terjadi. Bukan hanya coronanya yang menakutkan, saudara-saudara, dampak coronanya ini juga mengerikan, saudara-saudara. Saudara ini kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersurat kepada Efesus dan mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Kuasanya. Saudara-saudara, 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sampai hari ini iblis itu masih bekerja dengan begitu giat. Siang malam terus-terusan dia bekerja, mengerjakan banyak hal yang menjerumuskan. Yang istilah umum adalah hoax, yang istilah umum adalah penipuan, saudara. Saya melihat katanya ada orang beli barang melalui sosmed, tidak tahunya isinya batu. Kalau umpamanya baju, tahu-tahu bajunya robek. Ini pesannya bukan batu, dikasih batu, saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Di sini dikatakan karena itu, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itulah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini tersirat dengan jelas, kalau kita tidak memperlengkapi diri dengan senjata Allah yang lengkap, kita akan dikalahkan. Saudara biasa, kita akan gugur, kita akan tinggalkan Tuhan karena kita tidak tahan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itulah 2 kali dalam ayat yang sudah kita baca, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ayat 14 ini mulailah apa yang Allah siapkan sebagai perlengkapan senjata Allah. Jadi berdirilah tegak. Tadi kamu harus kuat supaya bisa berdiri tegak, saudara. Berikat pinggangkan kebenaran. Ini adalah firman. Berbaju jirahkan keadilan. Ini adalah karakter kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan keributan, bukan permasalahan, bukan kesulitan yang ada di dalam gereja. Berita Injil damai sejahtera.
16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat itu terus mengirimkan panah api, muncul dalam pikiran kita, muncul di depan mata kita, muncul dalam perenungan kita. Ketika kita ibadah, muncul panah api iblis, dan itu harusnya kita siapkan perisai supaya semua itu digugurkan. Saudara kasih di dalam Tuhan, sebab perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong itu adalah berbicara tentang pikiran. Seringkali pikiran manusia menjadi salah karena lebih memperhatikan tentang isu. Pikiran manusia lebih mudah menerima tentang berita-berita yang hoax. Yang seharusnya kita tolak itu diterima. Yang harusnya kita terima yaitu firman Allah yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi boleh berubah, tetapi firman-Mu itu satu titik pun tidak akan berubah. Dan ini yang harus kita terima, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita pegang. Sebab ketika itu ada dalam hidup kita, itu menjadi pedang roh dalam kehidupan kita, untuk mematahkan segala pola pikir yang negatif, untuk mematahkan segala penemuan pikir, olah pikir yang harus kita singkirkan. Sebab itu bukan firman, itu adalah anak panah api dari si jahat. Harus kita potong dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dalam segala doa dan permohonan, jadi orang Kristen kalau tidak bisa berdoa, ya harus belajar berdoa. Amin. Sebab kita tidak bisa hidup sebagai Kristen tanpa doa. Saudara yang dikasih. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Sebab ketika kita menghadapi kesukaran dan kesulitan, kita pasti akan minta tolong. Nah, itulah namanya permohonan. Siapa yang akan tahan menghadapi iblis yang tua itu, berpengalaman sudah lebih dari 6.000 tahun. Dia bukan hanya, dia adalah dedengkotnya iblis, saudara. Dia adalah bapak dari segala dusta. Kalau kita menghadapinya tanpa pertolongan Tuhan, kita seringkali salah. Nah, oleh sebab itulah kita belajar berdoa. Dan firman Allah berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, akhir-akhir ini banyak hal yang sangat mengerikan terjadi. Balaiharjo untuk minggu ini banyak orang yang dikarantina sehubungan ditemukan terkena virus COVID. Kita berharap mereka walaupun kena, bukan kena varian yang baru seperti Delta 16, varian Delta atau coronavirus versi B1617.2, di mana efek kematiannya itu 60%. Corona itu hanya sekitar 4-6%.
ini 10 kali lebih hebat untuk membunuh akan manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen oleh keadaan itu sepertinya kita dipaksa harus dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin membacakan tentang nubuatan yang disampaikan oleh pendeta senior namanya Jonathan David. Dia dari Muar, dari Malaysia. Ia menyampaikan bahwa untuk saat-saat ini, dari April sampai dari bulan April ini sampai November itu akan mengalami kesulitan yang parah di bidang ekonomi. Saudara. Dan kemudian ia menyampaikan nubuatannya ini sebenarnya nubuatan yang lama, tapi saya akan membacakannya. Dunia perekonomian akan berubah dengan sangat cepat. Apapun yang sedang Anda kerjakan, kerjakanlah dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Apapun kerjakanlah dengan segera. Jangan biarkan apapun itu terbengkelai. Lebih secara finansial. Ada peringatan dari surga mengenai segala yang hendak Anda beli, jual atau aktivitas ekonomi lainnya, branding dan lain-lain. Antara April sampai September adalah bulan kekacauan di dunia ekonomi. Kepercayaan diri kita bisa hancur karena stres akibat kekacauan tersebut. Banyak sekarang pengusaha yang ngerti-ngerti bukan jadi seniman tapi senewan. Kenapa? Dulu berlimpah, sekarang ngenes surga. Jangan pikir hanya kita yang rakyat kecil. Mereka yang kelas menengah pun, bahkan sampai di atas, itu mereka kena dampaknya. Gak usah sulit-sulit lah. Beberapa saat lalu kita mendengar sejenis namanya Giants. Saudaraku, itu adalah kayak toko besar yang ada di beberapa kota besar. Jadi kita masuk tokonya sama yang ini, gereja kita itu lebih besar mereka tempatnya, makanya disebut Giants. Giants itu maksudnya raksasa. Saudara, sekarang kolek, saudara, sekarang bangkrut, saudara. Nah, di sini dunia ekonomi bukanlah tempat bagi anak-anak, melainkan orang kuat yang sudah dewasa. Segala urusan bisnis yang penuh ketidakakuratan, pemerintah yang penuh tipu daya atau kelicikan, semua ini terakumulasi di atmosfer yang ada. Biarlah pikiranmu tetap bersih, tetap teduh, dan rohmu tetap kuat. Biarlah roh pengertian membawamu melangkah lebih jauh ke depan. Kemudian dikaitkan dengan masa lembu kurus. Ini mimpinya Firaun yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh Yusuf. Dalam masa lembu kurus dimulai dalam 5 tahun ke depan. Kita harus semakin cerdas dalam aspek finansial. Bagaimana menjaga apa yang kita punya dan memaksimalkan potensinya. Kelimpahan keuangan akan mulai berhenti karena sudah memasuki akhir masa lembu gemuk atau 7 tahun kelimpahan.
Masa lembu kurus bahkan sudah mulai dialami beberapa orang. Kemudian saran saya, ingatkan sebanyak mungkin orang untuk hati-hati dalam mempergunakan uang. Bagi sebagian orang, masa krisis ini akan terjadi dengan lebih cepat. Lembu kurus itu mulai berdarah-darah. Segala penguasa dunia ekonomi akan mempercepat kekacauan dan meremukkan lembu yang sedang sekarat ini. Kemudian catatannya, satu, anak-anak yang belum akil balik tidak boleh berada di dunia ekonomi. Dia bisa stres dan jadi korban. Frekuensi yang tidak akurat akan tetap di tempatnya. Tidak ada bersantai-santai dan bermalas-malasan. 4, tidak akan ada yang mau merasakan apa yang kamu rasakan. 5, tidak akan ada lagi bermain-main ke galeri. Orang mencari dan menemukan keinginan hatinya. 6, tidak ada pembaharuan kebijakan setelah pemilu. Saudara-saudara, tidak ada hikmat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Nah, model ekonomi atau siklus ekonomi dunia itu adalah pemisahan. 1, 7 tahun pertama masa kelimpahan atau lembu gemuk dimulai sejak November 2012 hingga November 2019 dengan tambahan plus minus 2 tahun. Rencana kekal Bapak adalah memperpanjang masa kelimpahan sampai November 2025. 5 tahun berikutnya adalah masa lembu kurus. Masa maintenance keuangan dimulai dari Desember 2020 sampai November 2025. 4 tahun masa krisis lembu berdarah sejak Desember 2025 sampai November 2029. Yang keempat, 3 tahun setengah lembu sekarat, masa kekacauan, yaitu November 2029 sampai April 2033. 5, masa lembu mati, itu 3,5 tahun terakhir, Mei 2033 sampai Oktober 2036. 6, masa keruntuhan mata uang, petani tanpa lembu. 7, masa keruntuhan ekonomi, petani tanpa ladang. Keruntuhan ekonomi yang akan datang nantinya akan diperparah dengan lemahnya sistem dan struktur yang sudah terbangun sebelumnya. Orang-orang licik akan merancangkan satu pemerintahan dunia, pengaruh sistem duniawi akan sangat terasa. Ada 9. 8, masa pemisahan dalam ekonomi, ini termasuk bencana besar, petani tanpa keluarga. Masa ini akan muncul orang tidak beradab, tidak mengenal hukum, dan percepatan kehancuran sistem Babel. 9, tanda ini artinya saya belum mendapatkan detil kapan terjadinya event-event setelah pertengahan 2033. Itulah yang saya terima dari nubuatan Bapak Pendeta Dr. Jonathan David. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Allah yang itu dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. 11, pakailah selengkap persenjataan, pakailah segala perlengkapan senjata Allah, sehingga saudara tangguh menghadapi segala tipu muslihat iblis. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan melawan pribadi-pribadi yang tidak berjasa.
penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jadi pakailah senjata, pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang, sehingga pada waktu serangan itu berakhir saudara tidak terkalahkan. Tetapi untuk ini saudara harus mempunyai ikat pinggang kebenaran yang kuat dan baju zirah keadilan Allah. Kenakanlah sepatu yang dapat mempercepat langkah saudara dalam mengabarkan berita kesukaan tentang perdamaian dengan Allah. Dalam setiap pertempuran saudara memerlukan iman sebagai perisai untuk menahan anak panah yang dahsyatnya ditujukan oleh iblis kepada saudara. Di samping itu, saudara memerlukan topi keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berdoalah senantiasa, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Saudara, ini disampaikan secara spesifik, bukan kehendak Allah tapi kehendak Roh Kudus. Mohonlah kepadanya, ingatkan dia akan kebutuhan saudara, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh bagi orang-orang Kristen dimanapun juga. Jadi kalau kita membaca ayat ini, firman Allah yang hidup itu lebih menegaskan bahwa ini bukan hanya faktor Allah, tetapi adalah faktor diri kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang jahat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita cara menghadapi? Paulus memberikan sebuah contoh yang sangat jelas di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6. Terjemahan baru mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tidak angkat senjata, tidak angkat pedang yang panjang itu, saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Akhir-akhir ini kita melihat dengan demikian jelas bahwa apa yang ada di kitab suci kita itu dibedah dan diperkosa sedemikian rupa dengan pemahaman-pemahaman yang palsu, dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan. Semua pemahaman yang dimunculkan, semua satu persatu dipangkas, dihabisi. Bahkan yang lebih mengerikan adalah Allah mulai bertindak membela orang benar. Ya kisahnya Ahok yang dituduh macam-macam, padahal Ahok tidak seperti itu. Iya kan? Karma mulai terjadi, kata mereka. Bagi kami, bagi kita orang percaya, itu bukan karma, itu buah perbuatan mereka yang mulai mereka panen. Mereka tuai satu persatu lenyap. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya melihat sama kayak politisi yang tidak kelihatan bermusuhan, itu tidak tahunya sudah begal Ahok, yaitu Espan. Terus nah tahunya sekarang dia sudah mati. Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca bahasa Indonesia sehari-hari.
Kami memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi. Enggak. Kita bukan untuk supaya kita tetap eksis. Enggak. Senjata-senjata yang kami gunakan di dalam perjuangan kami bukannya senjata duniawi ini, tetapi senjata-senjata Allah yang berkuasa. Dengan senjata-senjata itu kami menghancurkan pertahanan-pertahanan. Kami menangis perdebatan-perdebatan dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takut kepada Kristus. Dan kalau kalian sudah taat dengan sepenuhnya, kami siap untuk menghukum semua orang yang tidak taat. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak dulu mengatakan Bible itu sudah dipalsukan oleh kemurahan Allah. Saudara-saudara, telah dibuktikan dengan data di mana ada autograf dan manuskrip-manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu tidak pernah berubah. Walaupun Alkitab ini dicetak, untuk akhir-akhir ini dicetak, sebab yang menemukan mesin cetak itu bukan orang Jerman. Itu tahun 1454. Setelah itu dicetak, dan yang menjadi bahan utamanya itu Alkitab tahun 900-an. Jadi sampai hari ini Alkitab itu yang ditulis tahun 900-an masih dipakai. Walaupun ini diterjemahkan oleh versi banyak orang, namun bahan bakunya itu tetap adalah pedomannya Alkitab tahun 900. Dan yang lebih ajaib, saudara-saudara, tahun 1946 sampai 46 sampai 56 itu ditemukan tentang manuskrip-manuskrip yang ada di Qumran, saudara-saudara. Dan di sana ditemukan tahun 125 penulisan Alkitab kita. Ada yang tahun 90, bahkan ada yang sebelumnya. Itu berarti bukan Injil, bukan perjanjian baru. Tahun 300 sebelum Masehi sudah ada ngumpul di situ, yaitu Tanakh itu Alkitab perjanjian lama. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sehingga sampai hari ini mulailah dibuka sedikit-sedikit oleh para ahli. Setelah lengkap mereka sampaikan kepada masyarakat bahwa Alkitab kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Manuskripnya banyak. Untuk perjanjian baru saja itu ada sekitar 6.000. Itu dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani atau Koine. Ada 25.800 yang ditulis oleh yang lain, termasuk yang 6.000 ini. Jadi sukar dan sulit otak manusia mengatakan bahwa ini sudah dipalsukan. Yang mengatakan itu tambah sekarang kebongkar, dialah yang palsu. Makanya Saudi Arabia sekarang ini tidak mengakui hadisnya Imam Bukhari dan hadisnya Muslim. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan, kita sangat bersyukur Allah begitu bekerja dalam kehidupan kita. Bahasa Jawa, yo bener, aku iki podo urip ana ing donya, nanging panggaweku
mau orang manut nafsu kadunya. Jadi semakin jelas ini gegaman sing dianggo lawan dudu gegaman kadunya, nanging gegamane Allah sing ampuh lan bisa gempur benteng-bentengi manungsa. Aku padha nyernakake pangotak-atike manungsa sing palsu lan bongkar tembok-tembok gumung-guming manungsa sing ngalang-alangi wong akeh arep manut karo Gusti Allah. Aku padha nelokake pikiran-pikirane manungsa supaya manut marang Sang Kristus. Samangsa kowe wis mbuktekake setiamu, aku bakal ngukum sakane wong sing ora setia. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi sangat jelas ini Allah mulai bekerja bisa melalui manusia, bisa melalui peristiwa, dan dia akan terus bekerja untuk membuktikan kebenaran yang sejati. Ini secara global. Bagaimana kalau secara pribadi? Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, kita mulai persempit untuk pribadi kita. Sebagai orang Kristen, teruslah mewaspadai aktivitas roh-roh dunia ini. Sebab roh-roh dunia ini akan terus mencoba melakukan penyusupan, melakukan penggembosan, melakukan otak-atik batuk sing ora matuk. Saudara, dia akan campur sedemikian rupa sehingga kebenaran itu menjadi abu-abu, saudara, untuk masuk ke dalam hidup kita dengan memanfaatkan apapun itu. Entah orang yang berinteraksi dengan kita, situasi dan kondisi, keadaan maupun peristiwa yang kita alami, semua itu dari iblis bertujuan agar kita hidup kembali secara manusiawi yang sangat duniawi. Saudara, hal ini menjadi target utama iblis. Karena jika kita terus hidup dan bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang paling membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Di satu sisi yang lain, jika kita terus bisa dikondisikan oleh roh-roh dunia untuk hidup secara manusiawi dalam dosa, maka kita sedang ada pada siklus yang pasti akan membuat kekristenan, hidup rohani kita menjadi mundur. Hal-hal yang ilahi atau hidup yang supra alami sulit untuk kita temukan dalam hidup ini. Dari awalnya hanya sekedar secara manusiawi yang natural, kita akan mulai mengalami kemerosotan lebih lanjut, hidup dalam kedagingan, dan kemudian pada akhirnya kita akan kembali hidup dalam ikatan dosa. Seperti Naomi. Maksud saya bukan orang depan, saudara. Kisahnya Naomi itu adalah kisah yang sangat menyedihkan. Ketika Bethlehem itu kelaparan, Naomi pergi dengan suaminya beserta dua anaknya yang namanya Elimelech. Anaknya adalah Mahlon dan Siklon. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia tinggalkan Bethlehem, mereka bawa bekal yang cukup. Sehingga ketika mereka ada di tanah Moab, mereka merasa masih ada damai sejahtera. Mereka masih merasa Tuhan masih pelihara. Tetapi berjalannya waktu, Elimelech mati. Hal itu memang mengejutkan, tapi Naomi sulit untuk berubah. Akhirnya Allah izinkan anak laki-laki yang pertama yang bernama Mahlon mati juga, saudara. Tidak berselang berapa lama muncullah Helion yang mati, sehingga muncullah istilah 3 janda dalam satu rumah.
Ini adalah peristiwa yang sangat tragis, saudara. Kita berpikir Tuhan berkati kalau aku jauh. Saudara-saudaraku, mungkin untuk awal engkau meninggalkan tidak seperti itu, tapi berjalannya waktu, hidup yang pahit itu akan muncul dalam hidup. Makanya dia mengatakan, jangan panggil aku Naomi. Kenapa? Karena hidupku penuh dengan kepahitan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, maksud saya menceritakan ini bukan meluapkan kepahitan, bukan. Tapi karena saya inginkan saudara sadar dan saudara tetap dekat Tuhan. Apapun yang terjadi, pegang Tuhan. Kenapa? Saya akan mengungkapkan banyak hal pagi hari ini. Beberapa ciri dari orang yang masih hidup secara manusiawi. Orang Kristen tapi masih manusiawi. Orang Kristen masih duniawi. Yang pertama, orang yang bersangkutan menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa ada kesadaran akan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menguasai pikiran dan hatinya. Ya, jalan seperti orang umum dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya realita hadirat Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita adalah jauh lebih mudah untuk kemudian kita terus dibuntuti dan diganggu oleh roh-roh kekhawatiran serta intimidasi. Saudara, kalau tidak doa pagi, ya, tidak baca firman Tuhan, tidak memuji Tuhan pagi hari, bagaimana kondisimu? Mudah nggak kekhawatiran itu merasuk dalam hidup kita? Mudah, saudara, diintegrasi di dalam. Bahkan kita bisa diintimidasi oleh pikiran yang muncul dalam hidup kita. Tanpa adanya kesadaran akan realita hadirat Tuhan yang menguasai pikiran dan emosi kita, maka kita akan terus-menerus tergoda memakai cara-cara yang manusiawi, di mana hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh orang-orang lain. Ini hanya akan mengkondisikan diri kita untuk terus-menerus hidup secara manusiawi. Saudara pilih kasih, dengan adanya kesadaran akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka cara kita menghadapi dan menyelesaikan masalah akan berubah menjadi yang ilahi. Dan keilahian tersebut akan termanifestasi secara sangat natural, kelihatannya biasa, tapi dampaknya luar biasa. Kerinduan Tuhan adalah mengondisikan kita agar secara natural dapat hidup dalam dimensi ilahinya dan terus termanifestasikan ke supranaturalannya secara natural di alam lahiriah kita. Ada kekhawatiran, itu dari setan yang muncul. Apa yang akan kita lakukan? Bila kita tidak membiasakan diri untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, emosimu akan terpancing. Saudara. Dan ketika emosimu terpancing, engkau mulai terintimidasi. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Namun ketika kita awali hari kita dengan doa, awali hari kita dengan firman, awali hari kita dengan berseru kepada Tuhan, dengan menyembah Tuhan, dengan kita meraih hadiratnya, ada iman yang kuat dalam hidup kita. Sehingga setiap kekhawatiran yang dimunculkan, setiap intimidasi yang keluar, kita yakin bahwa Allah kita itu berkuasa, firman-Nya itu berkuasa. Ketika orang percaya menyatakan firman Allah, maka Allah akan turut bekerja menyelesaikan setiap kekhawatiran itu dipangkasnya.
setiap intimidasi itu ditanggulangi. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita terus berdoa kepada Tuhan dan membangun keyakinan kita. Yang kedua saudara-saudara, orang yang bersangkutan yang hidupnya terus duniawi, terus terpengaruh atau merasa terbatasi oleh hal-hal yang ia tidak miliki. Bagi orang yang hidup secara manusiawi, apa yang tidak ia miliki atau tidak bisa ia lakukan menjadi isu yang besar karena memang ia tidak tahu keterbatasan yang ia miliki. Tapi berbeda dengan orang yang hidup di dalam pimpinan roh. Apa yang secara lahiriah tidak ia miliki atau tidak bisa dilakukan, hal tersebut tidak pernah menjadi alasan untuk ia tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Ia tahu betul bahwa jika Tuhan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan itu sudah menyediakan semua yang ia butuhkan, termasuk semua hal yang pada saat itu memang tidak ia miliki atau tidak bisa ia lakukan. Ya kan? Bagi orang yang tidak dekat Tuhan, ketika ada keterbatasan, dia hanya menyerah. Kenapa? Karena memang tidak punya. Tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan, dia akan berseru kepada Tuhan. Amin. Dia akan minta kepada Tuhan. Dan Tuhannya orang Kristen itu begitu dekat, makanya dia berkata, panggillah aku Abba, ya Bapa. Halo Bapak-bapak, kalau melihat anakmu dalam kekurangan, apakah engkau akan tinggal diam? Enggak, saudara. Ketika anak kita bermain, tahu-tahu kecemplung di kolam, apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak? Dia tidak akan cari orang yang ahli renang, walaupun dia juga tidak bisa renang, iya kan? Dia akan segera jebur, angkat itu anak, dan dia akan berusaha goyangkan badan supaya tidak tenggelam. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Bapa kita di sorga juga akan melakukan hal yang sama. Banyak orang paham pencobaan-pencobaan yang lazim yang kamu alami, dan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Saudara yang berkasih, dan Bapa kita akan segera memberikan jalan keluar bagi kita untuk mengatasi. Itu yang diberi yang dekat, saudara. Ya kan? Nah kalau jauh, Tuhan mau kasih orangnya tidak ada, lah gimana? Saudara ini dikasih dalam Tuhan. Makanya bagi orang yang hidup di dalam pimpinan roh, ia akan mengetahui bahwa Roh Kudus akan menuntun dirinya untuk bisa menghadirkan apapun yang ia butuhkan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan, berupa fasilitas, posisi, uang, potensi, apapun juga dia akan siapkan untuk kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang bersangkutan menjadi lebih mudah berfokus pada berbagai hal negatif atau yang berpotensi menjadi hal negatif. Itu orang yang Kristen duniawi seperti itu, saudara. Dia terpikat dengan sesuatu, sudah yang lain lupa, dia akan ke sana terus. Bagi mereka yang masih hidup secara manusiawi, mereka merasa lebih mudah untuk melihat berbagai tantangan daripada peluang. Lihatnya sisi negatif, saudara. Melihat kesulitan daripada kesempatan. Pendek kata, semua hal akan mereka responi dengan pertama-tama melihat dari sisi aspek yang negatif atau berpotensi menjadi negatif. Itu adalah orang Kristen yang duniawi.
Bahkan jika Tuhan memberikan berbagai visi atau pernyataan firman atau perintah, kecenderungan orang yang masih hidup secara manusiawi justru berfokus melihat aspek negatif, dan atau yang berpotensi untuk menjadi negatif bukannya kesempatan ataupun peluang yang Tuhan berikan. Itulah orang Kristen yang duniawi. Oleh sebab itulah, mari kita bangun kehidupan kita secara rohani, sehingga kita menjadi orang yang kuat. Dan ketika perang terjadi, Dia akan pimpin kita, melengkapi kita dengan senjata perangnya, dan kita tahan terhadap segala tantangan dan perintah. Nah, ketika orang yang rohani melihat hal itu, kesukaran, kesulitan, tantangan, rintangan, ini adalah peluang, ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu dia akan berusaha untuk menanggulangi hal itu. Supaya dia menang, dia harus melatih pikirannya untuk terus-menerus melihat aspek yang positif, kesempatan atau peluang yang ada dan yang akan tercipta saat kita mulai melangkah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Suara setan seringkali katakan, aku tidak mampu. Siapa kamu? Tetapi saya beritahu, kunci rahasianya Allah adalah ketika kita yakin, mungkin masih ragu-ragu melangkah, nekat, saudara-saudara. Sudah, tidak usah berpikir panjang, nekat untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan akan bangun tangan dan biasa. Saudara, ini kasih di dalam Tuhan. Jadi nekatnya ini setelah kita dapat firman Tuhan. Amin ya. Itu. Jangan nekat tanpa itu namanya bonek. Harus ada kebenaran firman Tuhan, baru kamu nekat. Saya lihat dan saya alami berkali-kali, ketika Tuhan sudah memberikan firman-Nya, saya nekat, Tuhan itu pasti campur tangan. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Yang membuat kita tidak bisa pergi itu adalah akal kita. Nah, kenapa? Bisa turun duwe, paspor turun duwe, sangu turun duwe, ya benar. Tapi ketika kita mulai melangkah dengan keberanian, Tuhan sediakan saudara kasih di dalam itu. Walaupun tidak seluruhnya, saudara. Saya ke Israel itu diajak teman, mau tidak ke Israel? Oh ya mau, tak bayarin, mau nggak ya saudara? Kemudian pikiran saya mengganggu saya enggak? Iya, kamu sudah dapat transport mamanya dari sini ke sana, bayar, sudah dibayarkan. Kamu harus bikin paspor, ya kan? Nah kalau tidak bikin paspor tidak bisa pergi. Bikin paspor berapa? Nah karena buta ya aku sudah mikir lagi jutaan. Setelah dilakukan hanya 300 rupiah, 300.000 saudara. Ya kan? Lah terus kamu ke sana itu sangunya mana? Gitu. Karena ini masih berjangka, saya akhirnya nabung saudara. Saya akhirnya dapat sangu kira-kira 1 juta. Pikir saya cukup. Pikirnya seorang Arab ingin tubuh apa-apa gitu saudara. Dan puji Tuhan, ketika saya melangkah ikut, baru sampai di Abu Dhabi, maksudnya perjalanan awal dari Jakarta sampai ke Abu Dhabi, sebelum masuk ke Yordania, karena saya lewatnya dari Yordania, itu lihat Yeriko dan lain sebagainya, kemudian lihat masuk ke Laut Mati, saudara, terus lihat Qumran, itu
Nah, ketika saya tidur nggak tahu siapa, pokoknya ada amplop di atas lengan saya. Dan di luar dugaan, saya dapat $1.000. $1.000 saat itu cukup banyak. Bahkan sekarang, dulu itu hanya $9.301. Sekarang, nih berapa nih? 14.000. Jadi beda kira-kira 5.000. Jadi kalau dulu 9.300, kalau sekarang berarti 14 juta. Saudara ini kasih di dalam Tuhan, kita harus melangkah dengan tindakan iman saat menerima firman. Terlepas dari beberapa konsekuensi yang negatif yang bisa muncul, merupakan tindakan profetis yang akan melahirkan terobosan besar dalam hidup kita. Kalau kita tetap ragu-ragu, tidak akan kita dapatkan mujizat Allah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, teruslah belajar mendengar atau dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, dan tanggulangilah roh ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam hidupmu, dan kalahkan setiap intimidasi yang membuat engkau takut untuk berbuat melakukan. Yang keempat, orang yang bersangkutan menjadi kurang menyukai perubahan atau terjebak dalam zona nyaman karena sudah merasa enak. Seseorang yang masih hidup secara manusiawi biasanya tidak menyukai perubahan apapun. Tantangan terbesar dalam hidupnya adalah jika ada sesuatu yang sudah terlebih dahulu direncanakan dan secara tiba-tiba harus terjadi suatu perubahan, dia akan menolak. Meskipun suatu perubahan selalu berkaitan dengan pertumbuhan, itu selalu ada perubahan. Tetapi orang yang hidup secara manusiawi natural akan berupaya untuk menghindari pertumbuhan atau perubahan tersebut dengan tujuan menjaga agar tidak perlu ada perubahan apapun yang harus mereka lakukan. Sudah enak, saudara. Tetapi bagi orang yang percaya, perubahan itu perlu dilakukan. Aneh, saudara dikasih, apalagi kalau itu berupa teguran tentang perbuatan dosa. Kita harus berubah. Jangan pakai trik segala. Sudah jelas ini tidak benar. Tidak punya suami kok meteng boleh balik. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan, harus berubah, disadarkan. Kalau engkau jadi orang tuanya, ingatkan, takutlah akan Tuhan. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Yang kelima, orang yang bersangkutan terjebak untuk lebih memperhatikan hal-hal yang eksternal, yang nampak, dan tidak membangun keseimbangan terhadap hal-hal internal yang sebetulnya itu lebih esensi dari segala sesuatu bagi orang-orang yang masih hidup secara manusiawi. Hal eksternal atau penampilan luar menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada hal-hal yang bersifat esensial. Itu manusia duniawi, yaitu manusia yang lebih mengutamakan penampilan luar, bukan dalamnya. Saya ingat beberapa kali dulu ada namanya T.L. Osborne, pendeta yang mendoakan orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu sembuh. Saat itu yang nampak pendeta T.L. Osborne ini memakai dasi kupu-kupu. Saudara, maka banyak sekali pendeta yang ingin seperti T.L. Osborne mendoakan orang sakit dan sembuh.
Umpamanya sekarang seperti Andi Simon, saudara, ya kan, saudara, yang paling remeh, pendeta-pendeta mulai berani mendoakan orang-orang, tapi bukan doanya W.L. Osborne yang dicontoh. Yang dicontoh pakai dasi kupu-kupu. Ketika tahun 60-an, seorang pendeta adalah Dr. Johnson yang terkenal dari Cina. Dia adalah pengkhotbah yang punya karunia kesembuhan. Sehingga ketika dia selesai berdoa, dia ambil anduk, dia celupkan dirinya, dan dia tantang siapa yang sakit maju ke depan. Dengan teriakan yang bentakan di dalam nama Yesus, anduk itu dikibas-kibaskan. Dan setiap orang yang kena cipratan daripada minyak itu, dia sembuh. Hal itu ditiru lagi, saudara. Mendoakan pakai minyak, saudara. Itu untuk Alkitab dia, saudara. Kenapa tidak lihat secara kehidupannya, tidak lihat tentang doanya, tidak lihat tentang pengorbanannya? Dia adalah seorang dokter yang ketika perjalanan pulang dari Australia menuju ke Cina, dia dimenangkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia sepakat, nekat, aku tidak akan melanjutkan dokterku, tapi aku akan melayani Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Seluruh surat-surat yang menyatakan dia dokter dibuang ke laut. Nah, dari sinilah kita lihat tekadnya yang luar biasa, pengorbanannya yang luar biasa. Allah menyertai. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jangan kita seperti wayang, hanya memperhatikan penampilan. Penampilan itu banyak yang nampaknya asli, tapi aspal, saudara. Nampaknya meyakinkan, tapi memprihatinkan, saudara. Ikutilah yang rohani. Contohlah karakter-karakternya, saudara dikasih di dalam Tuhan. Jangan terkesan dengan penampilan luar mereka saja. Mereka menganggap hal-hal yang berkaitan dengan gelar, baju, fashion, ataupun posisi merupakan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Padahal mentalitas yang kita miliki dan fungsi kerja yang kita tunjukkan atau motivasi hati jauh lebih penting dari semua itu. Oleh sebab itu, bangunlah kehidupanmu untuk selalu berdoa di dalam roh, supaya akal kita terpimpin, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, langkah hidup kita selalu dalam kebenaran, sehingga ketika kita menghadapi kekhawatiran, intimidasi, segala tantangan, rintangan, semua yang palsu, kita tetap ada di jalur Tuhan. Pastikan kita terus mengikis aspek kemanusiaan yang masih terus ada dalam hidup kita. Teruslah mengambil keputusan untuk semakin mendesak masuk di hadirat Tuhan, semakin bertumbuh di dalam roh, semakin memanifestasikan kemuliaannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Dan saya yakin Dia adalah Allah yang kita